Kita lanjutkan kuliah kita bab 7 dari buku Marsden, yaitu tentang integral garis dan integral permukaan. Nah, sekarang kita akan memasuki bab 7.2 yaitu tentang integral garis. Di 7.1 kita bicara tentang integral lintasan, ya. Nah, apa bedanya integral lintasan dengan integral garis? Kalau di integral lintasan kita mengintegralkan fungsi 2 variabel atau fungsi 3 variabel atas suatu lintasan yang berbentuk lengkungan. Nah, pada integral garis ini yang akan kita integralkan adalah medan vektor, ya, dengan daerah pengintegralan sama berbentuk garis berbentuk lengkungan, ya, atau lintasan. Untuk itu kita lihat dulu ilustrasi yang memotivasi pendefinisian ini. Kalau misalnya saya punya medan gaya, ya, jadi saya punya F itu adalah gaya di ruang yang konstan, ya, sebut saja ini K1I tambah K2C tambah K3K. Nah, ini adalah medan gaya di ruang, ya. Nah, sekarang gaya ini akan digunakan untuk memindahkan partikel melalui lintasan yang berbentuk garis. Katakanlah lintasannya seperti ini, ya. Ini titik awalnya, sebut saja P1, dan ini adalah titik ujungnya P2, ya. Nah, maka lintasan ini bisa kita tulis dalam bentuk vektor, yaitu P2 P1 P1 P2, ya, itu vektor dengan titik awal P1 dan titik akhir P2 seperti ini. Nah, maka kalau gaya kita gunakan untuk memindahkan partikel dari P1 ke P2, maka ada kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, kerja yang dilakukan itu adalah F, medan gayanya dikalikan titik dengan vektor P1 P2, yaitu perpindahan partikel tersebut. Nah, ini adalah kerja yang dilakukan, ya, untuk memindahkan partikel dari P1 ke P2. Ini perkalian titik vektor. Tentu saja hasilnya adalah skalar. Nah, sekarang bagaimana kalau medan gayanya tidak konstan? Bagaimana kalau kita punya medan gaya kita itu adalah suatu medan vektor? Ya, kita tulis saja medan gayanya itu adalah F1 XYZ I ditambah dengan F2 XYZ C ditambah dengan F3 XYZ K. Ya. Medan gaya ini akan digunakan untuk memindahkan partikel di ruang mengikuti lintasan C pada ruang. Ya. Saya gambarkan dulu. Misalkan lintasannya seperti ini. Ada di ruang, ya. Ini C, ya. Dimana kita bisa tuliskan persamaan parameternya. Persamaan parameter dari C itu adalah pemetaan dari katakanlah A, B, dari selang tutup A, B ke R3. Ya, dimana misalnya kita tulis CT itu sama dengan XT, YT, ZT. Nah, kita asumsikan bahwa kurva kita atau lengkungan kita ini mulus. Dalam artian kita bisa buatkan vektor singgungnya di setiap titik pada lintasan tersebut. Nah, sekarang hal yang sama akan kita lihat, tapi untuk kasus gaya dan lintasan yang seperti ini. Jadi sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya benda atau partikel yang cukup kecil, ya, kita akan pindahkan ini di CA di sini, ya. Kita pindahkan ke CB. Seperti ini. Dengan menggunakan gaya Fxyz ini. Tentu akan ada kerja yang dilakukan. Nah, kita akan coba menghitung kerja yang dilakukannya seperti apa. Tidak sesederhana kasus yang pertama tadi, karena dalam kasus yang pertama gayanya konstan dan lintasannya berbentuk garis. Sekarang
gayanya, medan gayanya itu adalah medan gaya yang tidak konstan, dan lintasannya juga tidak harus berbentuk garis. Apa yang kita lakukan? Nah, kita akan coba lihat ya. Persamaan parameternya itu memetakan selang AB ke lintasan C ya. Nah, untuk itu kita akan bagi partisi pada selang AB ini ya. Kita akan bagi ke dalam n buah subselang. Katakanlah A-nya ini sebagai T0 ya, nanti ada T1 dan seterusnya sampai Tn, di mana Tn-nya ini adalah B. Berarti di sini saya ambil contoh aja, katakanlah ini TI-1 dan ini TI. Nah, subselang TI-1 sampai TI ini akan dipetakan ke lengkungan atau ke lintasan ini. Katakanlah ini CTI-1 dan ini adalah CTI. Kita anggap ini, kita namakan saja ini subselangnya adalah subselang CI. Ya, nah kita akan lihat dulu kerja yang dilakukan pada subselang CI ini. Ya, nah bagaimana melihatnya? Kita lihat dulu kita definisikan dulu delta S di sini. Ya, ini supaya tidak tertutup, oke. Ya. Kita tulis delta S di sini sebagai C TI CTI dikurangi dengan C TI-1. Ingat bahwa C-nya mulus sehingga C-nya ini adalah differentiable dan tentu saja kontinu ya. Nah, untuk itu kita bisa manfaatkan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Ya, teorema nilai rata-rata ini mengatakan terdapat suatu titik di antara TI-1 sampai TI, kita sebut saja ini TI TI star, TI bintang ya, anggota TI-1 sampai TI ya. Sehingga delta S ini sekarang sama dengan C aksen TI bintang dikalikan dengan delta TI, di mana delta TI-nya itu adalah TI dikurangi dengan TI-1. Nah, sekarang kita akan anggap ya, jadi kita akan mau menghitung dulu kerja yang dilakukan oleh gaya ini sepanjang lintas subselang CI, sub lintasan CI dulu ya. Jadi kita lihat di bagian yang kecil dulu. Nah, kita asumsikan saja ya pada sub lintasan CI ini gayanya konstan. Jadi kita ambil TI bar ini sebagai titik sampel ya, sehingga kita bisa asumsikan gayanya itu konstan sepanjang lintasan CI. Yaitu sebesar F C TI bar, TI bintang sebesar ini. Jadi sepanjang lintasan CI itu kita asumsikan bahwa gayanya konstan, yaitu F CTI bintang. Nah, sehingga delta WI-nya ya, saya tulis aja ini delta WI, yaitu kerja yang dilakukan untuk memindahkan partikel dari CTI-1 sampai CTI atau sepanjang CI itu kira-kira ya adalah F C TI bar dikalikan titik dengan delta S. Oh, di sini delta SI ya. Nanti ada yang lain, delta SI. Seperti itu.
Atau ini sama dengan FCTI bintang dikalikan dengan delta S ini kita substitusikan dengan C aksen TI bintang dikalikan dengan delta TI. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan ini semua ya untuk setiap lintasan CI. Jadi sekarang kita bentuk saja SN ini sebagai sigma I sama dengan 1 sampai N F C TI bintang dikalikan titik dengan C aksen TI bintang dikalikan dengan delta TI. Jadi sekarang kita menggabungkan semua ya untuk setiap I dari CA sampai CB, kan ada N sub lintasan kan sekarang. Nah, itu kita jumlahin semua delta WI-nya ya, dapatlah SN ya. Nah, sekarang kalau kita ambil limit delta TI yang menuju ke 0 ya, limit delta TI yang menuju ke 0 untuk setiap I ya, dari SN ini akan dapat adalah integral dari F CT dot C aksen T dt sepanjang lintasan dengan T dari A sampai B. Nih, kita ambil limitnya ya. Nah, seperti jumlah Riemann seperti itu. Nah, inilah yang merupakan kerja yang dilakukan oleh gaya untuk memindahkan partikel dari CA sampai CB sebesar ini ya. Jadi kita potong-potong dulu, terus kita ambil limitnya ketika potongan itu makin kecil, seperti yang biasa kita lakukan dalam integral. Nah, ini adalah kerja yang dilakukan untuk memindahkan benda dari CA ke CB dengan gaya F. Oke. Nah, motivasi ini memberikan kita suatu definisi dari integral garis. Saya tuliskan saja di sini, kita definisikan ya, definisi integral garis. Jadi kita mulai dengan medan vektor, misalkan F X Y Z ini medan vektor di R3 ya, medan vektor. Kita asumsikan juga bahwa medan vektornya ini kontinu. Kontinu di mana? Di suatu lintasan mulus ya. Pada lintasan mulus C ya, yang kita parametrisasikan dalam bentuk C pemetaan dari A, B ke R3 seperti itu ya. Nah, integral garis dari F sepanjang C, sepanjang lintasan C, itu didefinisikan ini integral garis dari F sepanjang C, ini notasinya adalah integral atas C F ds ya, ini notasinya ya. Itu didefinisikan sebagai integral atas C dari F ds itu sama dengan yang tadi, seperti kerja tadi, integral dari A sampai B F CT dot C aksen T dt. Nah, inilah yang didefinisikan sebagai integral garis dari medan vektor F sepanjang lintasan mulus C. Nah, jadi kalau kita lihat
ya. Kerja yang dilakukan untuk memindahkan partikel dari CA ke CB ya oleh gaya F itu adalah integral garis dari F sepanjang C. Seperti itu. Contoh misalnya kita punya medan vektor F X, Y, Z ini sama dengan Z, X, min Y. Dan lengkungan C itu adalah lengkungan di mana CT itu sama dengan T kuadrat, T pangkat 3. Dengan T-nya antara 0 sampai 1. Nah, sekarang kita mau menghitung integral garis dari F sepanjang C. Ya, jadi kita mau hitung integral atas C F ds. Nah, ini akan sama dengan integral dari 0 sampai 1 F CT dot C aksen T dt. Misalkan definisinya. Ya. Jadi kita lihat CT-nya adalah T kuadrat, T pangkat 3. Berarti ini sama dengan integral dari 0 sampai 1 T pangkat 3, X-nya adalah T min Y min T kuadrat. Dikalikan titik dengan C aksen T. C aksen T itu adalah 1, 2T, 3T kuadrat dt. Jadi kita dapatkan ini adalah integral dari 0 sampai 1 berapa? T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat dikurangi 3T pangkat 4 dt. Nah, ini bisa dihitung, silakan berapa hasilnya. Ya, ini adalah integral garis dari F X, Y, Z sama dengan Z, X, min Y atas lintasan CT sama dengan T kuadrat, T pangkat 3. Selanjutnya, ya, kita masih bekerja dengan medan vektor F, ya, F, X, Y, Z. Dan lengkungan atau lintasan C yang direpresentasikan dalam persamaan parameter ini dari A, B ke R3 seperti itu ya. Oke. Ini mulus tentu saja ya. Andaikan C aksen T-nya tidak sama dengan 0. Ya, C aksen T-nya tidak sama dengan 0. Di di lintasan ini tidak sama dengan 0. Nah, maka kita punya vektor TT, vektor satuan C aksen T dibagi dengan panjang dari C aksen T. Masih ingat dengan vektor satuan ini? Ya. Ini vektor singgung satuan kalau kita bicara lengkungan di ruang atau di bidang itu ya. Nah, kalau kita definisikan TT-nya ini adalah vektor satuan C aksen T dibagi dengan panjang dari C aksen T. Nah, maka kita bisa lihat bahwa integral garis C atas C dari F dot ds ini kan sama dengan integral dari A sampai B F CT dot C aksen T dt dari definisi integral garis. Nah, sekarang saya bisa tuliskan ini sebagai integral dari A sampai B F CT dot C aksen T dibagi dengan panjang dari C aksen T dikalikan dengan panjang dari C aksen T dt. Atau ini sama dengan integral A sampai B F CT
dot vektor satuan T dikalikan dengan panjang C aksen T dt. Nah, bentuk ini seperti bentuk integral lintasan yang telah kita pelajari sebelumnya, karena ini adalah jadi fungsi skalar. Nah, ini jadi lebih mudah mengingatnya kalau seperti ini. Oke, nah bentuk lain dari integral garis kita akan lihat dalam bentuk diferensial. Jadi kalau misalnya kita punya medan vektor f x y z ini sama dengan f1 x y z, f2 x y z, f3 x y z. Nah, kita akan definisikan bentuk yang kita sebut sebagai bentuk diferensial. Bentuk diferensial ini kita tulis sebagai f1 dx ditambah dengan f2 dy ditambah dengan f3 dz. Kemudian apabila C ini adalah lintasan dengan persamaan parameter CT sama dengan XT, YT, ZT. Ya. Nah, jadi kan sebetulnya tujuan kita mau cari integral garis dari F atas C begitu ya. Bukan, iya betul, integral garis dari F atas C. Nah, sekarang kita mau tuliskan dalam bentuk diferensial ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, integral atas C f1 dx tambah f2 dy ditambah dengan f3 dz. Ini bisa saya tuliskan sebagai integral dari A sampai B f1 dx dt ditambah dengan f2 dy dt ditambah dengan f3 dz dt dikalikan dengan dt. Seperti ini. Yang mana ini nggak lain adalah sama dengan integral dari A sampai B vektor F ya, medan vektor F dot vektor dx dt dy dt dz dt, yang nggak lain itu adalah C aksen T dt. Atau ini adalah integral atas lintasan C F ds, atau dia adalah integral garis. Nah, ini bentuk lain dari integral garis. Oke. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi.